PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetya SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 222212997070. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Senin 12 Juni 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 12 dengan materi mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dibaca dan didengar. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswiku hebat. Siap. Sebelum memulai kegiatan kita, silakan berdoa. Ya, pimpin doanya. Silakan Eri. Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Eri. Semoga saja doa yang kita panjatkan ini melancarkan segala urusan kita dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang tidak hadir, cek siapa yang tidak hadir nih? Ini ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Artinya semuanya semangat untuk melakukan suatu pembelajaran. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ya, Bapak akan mengecek dulu nih kerapian dari mulai dari baju sampai sepatu, ya. Rapi semua ini. Ada yang tidak pakai sepatu? Ya. Pakai semua? Alhamdulillah pakai semua, ya. Pada hari ini, ya, Bapak ingin melihat sejauh mana ingatan kalian mengenai materi sebelumnya atau materi yang pernah dipelajari pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa? Oh ya, Seril. Surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam struktur surat lamaran pekerjaan itu siapa yang masih ingat apa saja strukturnya? Pak. Ya, silakan. Struktur surat lamaran pekerjaan, alamat surat, alamat kiriman surat, dan tanggal surat. Dan tanggal surat. Oke, tepuk tangan tuh Erin. Yang lain, masih ada kah unsur yang lain? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Ria, silakan. Isi surat, salam penutup, dan tangan. Tanda tangan. Ya, ada berapa jadi? Ada 3 boleh disebutkan. 4, ya. Nah, 4. Ada lagi selain itu? Sudah cukup? Nah, ternyata alhamdulillah masih ada yang ingat materi sebelumnya. Berarti di rumah apa? Di rumah pernah mengulang materi tersebut. Jangan sampai materi itu sudah dipelajari tidak diulang kembali. Ya. Mengapa Bapak menanyakan materi sebelumnya? Itu karena ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Kira-kira apa materi kita pada hari ini? Tidak tahu. Nah, materi kita pada siang hari ini adalah tentang menganalisis unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau dulu, ya, orang mengirim surat itu banyak cara. Nah, atau dalam mengirim surat itu perlu suatu yang ciri khasnya dari seorangnya, ya. Atau juga dalam menulis surat itu harus dengan bahasa yang baik. Ya. Benar tidak gitu? Kira-kira kalau orang mau mengirim surat lamaran itu tujuannya itu apa?
Lapangan pekerjaan pastinya itu. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja ya yang menjadi tujuan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3. Yaitu pertama, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Ya. Kedua, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat dan teliti. Ya. Berkaitan dengan tujuan ini nanti, ya, dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan melakukan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan penilaian. Ya, pertama itu adalah Bapak akan melakukan penilaian proses. Kedua itu ada penilaian sikap. Ya, sikap itu perlu ya. Kenapa? Dalam segala aspek ya, sikap itu diutamakan. Ya. Ketiga itu berkaitan dengan penilaian keterampilan. Nah, aspek-aspek ini ya, yang harus Bapak amati terhadap kalian, dan kalian pula harus melakukan yang terbaik. Kenapa? Agar nilainya nanti lebih baik. Ya. Sikap, kalau sikapnya di kelas misalnya kaki di atas meja, baik kira-kira? Nah, Bapak catat nih, oh nama ini kurang sopan ya sikapnya. Prosesnya dalam mengerjakan suatu pekerjaannya, kelompok ternyata 1 orang kerja, 5 orang atau 4 orang ini tidur, berarti prosesnya tidak berjalan dengan maksimal, itu kurang baik ya. Terus hasil pekerjaannya ternyata disampaikan di sini menggunakan bahasa yang kacau, atau yang menyampaikannya hanya 1 orang, yang lain diam begitu. Nah, itu pun Bapak nilai. Berarti ada nilai keaktifan siswa dalam hal menyampaikan hasil diskusi atau hasil analisis mengenai unsur kebahasaan. Nah, ini jadi aspek ini harus kita tekankan ya, berkaitan dengan penilaian. Ini sudah makan semua? Ya. Sudah. Belum semua ini? Semangat dikit ya. Kita coba yel-yelnya. Ya, yel-yel yang SMK kita punya, ya, yaitu yel-yel SMK bisa, SMK SMK lagi 18. Oke, kita yel-yel dulu dengan dengan semangat yang tinggi, ya. Ikuti Bapak. SMK bisa. Oke. SMK bisa. SMK negeri 1 berapa? Ya. Tepuk tangan kita semua. Nah, proses ini ya akan memakan waktu berkaitan dengan analisis unsur kebahasaan. Ya. Sebelumnya, Bapak akan menayangkan sebuah video. Simaklah video ini dengan baik. Nanti akan Bapak tanyakan apa isi videonya. Paham? Silakan simak videonya baik-baik.
Oke, videonya sudah selesai ditayangkan, ya. Nah, sekarang Bapak ingin melihat pemahaman kalian mengenai video tadi, ya. Apakah isi videonya, ya, berkaitan dengan apa isinya, ya. Kita kaitkan dengan proses pelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, itu yang kita akan analisis, ya. Video tadi ada kaitannya. Nah, sekarang siapa yang ingin menyampaikan apa saja yang sudah kalian amati dari video yang Bapak tayangkan tadi? Oke, silakan Novi. Seorang sedang melamar kerja, Ya. lamaran yang kerja tidak dibaca oleh pihak perusahaan, Tidak dibaca oleh pihak perusahaan, ya? ya, Ya. sama surat lamaran ditolak. Surat lamaran ditolak. Ya. Nah, ada tadi ya penolakan sampai tidak ada panggilan. Pas memberikan surat lamarannya, bahkan tidak dibaca. Karena apa tadi kira-kira tadi? Suratnya seperti apa? Seperti tulisan biasa, ya. Kertas itu kertas biasa, pakai kertas yang ada di sekolah bergaris. Nah, itu dari situ pun sudah ditolak oleh pihak perusahaan. Nah, ada lain, yang lain. Siapa yang bisa? Nah, silakan. Jadi, apa yang kamu bisa dapatkan dari video tadi? Surat lamaran kerja ditulis tangan dan tidak rapi. Ditulis tangan dan tidak rapi. Oke, terus Isi surat lamaran tidak jelas. isi surat lamaran tidak jelas. Apa lagi? Sistematika surat tidak jelas. Oh, sistematika tidak jelas. Sudah? Tidak memperhatikan kata penulisan dan isi surat lamaran pekerjaan. Iya, tidak perhatikan data tulisannya, ya. Melihat dari apa yang diperiksa tadi, ya, yang diperiksa oleh kakaknya atau teman dari adik-adiknya, ternyata surat ini banyak kesalahan. Jadi kadang-kadang kita ini, ya, merasa surat lamaran pekerjaan tidak diterima oleh perusahaan itu bukan hal-hal yang lain. Ternyata satunya adalah masalah apa? Tulisan. Berkaitan dengan tujuan kita yang Bapak sudah sampaikan di awal tadi, yaitu ada 3 tujuan, yaitu menelaah, menentukan, dan membandingkan unsur atau kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja yang terdapat dalam unsur kebahasaannya itu? Cek, ya, di sini unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Silakan dibaca. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. Oke, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, bacanya. Menggunakan bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, selanjutnya yang keempat, silakan baca Anda suaranya. Keras. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, baca lagi. Sama Rio. Ya, silakan Rio, baca Rio. Bagian E. Maka mesti mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Oke, tulisan bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Selanjutnya F. Siapa mau baca? Deka? Salam penutup tanda tangan dan nama. Oke, nah ini merupakan bagian yang ke-6 berkaitan dengan melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat seperti tulisan surat, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, yang penutup, sampai tanda tangan dan nama serah. Itu harus pakai tanda tangan. Kalau tidak pakai tanda tangan, nanti kalian akan tanya nih, yang tulis surat ini siapa? Ini niat tidak mau melamar, apa hanya mau menumpuk-numpukkan berkas saja? Nah, itu jelas, ya. Tugas atau materi kita
selanjutnya yaitu akan melakukan suatu pekerjaan, yaitu diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Bapak bagi kelompok itu 5 orang. Ya. Silakan yang ada nama yang Bapak terlewatkan gabung dengan kelompok 4 terakhir ya. Pak, kelompoknya silakan dibuat dengan bentuk lingkaran pada masing-masing kelompok. Silakan. Bapak akan membagikan LKPD-nya atau disebut sebagai nama 3 peserta di sini ya. Baik, LKPD sudah Bapak bagikan ya. Berarti kalau sudah dibagikan, kalian akan memahami LKPD atau perintah yang Bapak berikan dalam lembar kerja itu ya. Apa perintahnya? Di situ ada dua apa? Dua contoh surat lamaran kerja. Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Sebelum itu, kami akan menampilkan sebuah yel-yel dari kelompok kami. Kelompok Melati bisa luar biasa. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Ada Ahmad Saidul Rohim, Ayat Sobat Soleka sendiri, Rendy Putra Mahmuda, Desa Mahmuda, dan Rizal. Semangat ya. Dan nanti udah semangat kan? Kami akan mempresentasikan dari lembar identifikasi surat lamaran kerja. Menggunakan bentuk surat yang ada surat barang yang satu dan dua tidak tepat. Besar suaranya. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran kerja 1 sudah benar. Surat lamaran pekerjaan 2 pada bagian akhiran adanya angka 2 dengan huruf saja, kemudian tulis detail sebagai tidak perlu menggunakan titik 2. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. Surat lamaran pekerjaan 1 sudah sopan. 2. Surat lamaran pekerjaan kata pengantar sudah jelas namun terlalu singkat. Lamar tidak tulis dari mana pengetahuan info nomor tersebut. 4. Kata pengantar jelas, singkat, informatif, pada dan cepat masalah. Surat lamaran 1 kata
3, silakan di komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan atau saran untuk kelompok 1, yaitu betul yang disampaikan kelompok 2 tadi, yaitu berkaitan dengan keseriusan dalam menyampaikan hal diskusi, kurang semangat, kurang serius, dan ada jawaban pada poin kelima, yaitu unsur-unsur penulisan berkaitan dengan tanda baca dalam surat yang belum dikerjakan oleh kelompok 1. Mungkin kedepannya harus memaksimalkan waktu pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Ada lagi komentar lain? Oke, silakan. Seril dari kelompok berapa, Seril? 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya ingin memberikan tanggapan saja untuk kelompok 1. Menurut kami, apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 sudah cukup baik, namun kurang serius dan masih malu-malu. Tetapi untuk jawaban analisis kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan sudah baik dan jelas, walaupun kurang lengkap pada analisis kebahasaan poin keempat dan 5 terkait dengan maksud surat lamaran pekerjaan dan tanda baca penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil analisis permasalahan yang ada dalam konteks surat itu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Matahari ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. 1. Menggunakan tentu surat yang standar, surat lamaran pekerjaan 2 dan 4. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan 1 sudah benar. Surat lamaran pekerjaan 2 bagian perkiraan baik seharusnya tidak terhubung dengan surat. Kata pengantar jelas sebuah informasi pada dan tepat sasaran. Surat lamaran 1, kata pengantar efektif dan tidak berhenti-henti. Surat lamaran 2, kata pengantar jelas dan rapi singkat, namun tidak memberikan informasi mengenai sumber informasi lowongan kerja di proses. Unsur-unsur bahasa pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat lamaran pekerjaan. 1. Perhatikan penutup surat nama saya. Sudah menggunakan tanda baca yang benar. Surat lamaran pekerjaan 2 belum menggunakan tanda baca koma. Ada yang mau menanggapi? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 3, Eri dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar. Oke, kami ingin merepresentasikan diskusi kami dari lembar identifikasi surat lamaran pekerjaan. Silakan dibaca. Surat yang mana? Sudah tepat.
Sebaiknya angka 5 ditulis dengan huruf saja, kemudian tulisan seterusnya tidak perlu menggunakan titik dua. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. Surat lamaran pekerjaan 1 sudah sopan. Surat lamaran pekerjaan 2 kata pengantar sudah jelas namun terlalu singkat. Pelamar tidak menulis dari mana mengetahui info loker tersebut. 4. Kata pengantar jelas singkat, informatif, padat, dan tepat sasaran. Surat lamaran 1. Kata pengantar efektif dan tidak berpolitik. 2. Surat lamaran 2. Kata pengantar jelas dan terlalu singkat. Lamaran tidak memberikan informasi mengenai sumber informasi lowongan kerja yang diperoleh. Oke, itu saja presentasi dari kami. Sebelum itu kami ingin tampilkan satu pantun untuk dibacakan oleh Ya, pantun. Dengarkan pantunnya. Si Dita membeli semangka. Aku. Semangka dibeli lupa dibawa. Mari teman-temanku semua semangat belajarnya ya. Iya. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Presentasi tiap kelompok sudah selesai semua. Ya. Artinya semua proses yang kalian lakukan alhamdulillah lancar. Namun Bapak ingin melihat atau ingin mengevaluasi ya sejauh mana pemahaman kalian tentang proses pencarian permasalahan yang ada dalam apa tadi? Surat lamaran pekerjaan. Nah, masalah-masalahnya itu berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Bapak ingin kalian tulis di kertasnya, nanti sampaikan ya di kelas ini bahwa apa saja yang kamu lakukan dan seperti apa proses yang kamu lakukan berkaitan dengan menganalisis teks surat lamaran pekerjaan ya. Oke, silakan siapa itu siap untuk menyampaikan ya hasil dari proses keseluruhan pelajaran kita pada hari ini. Ya, prosesnya. Silakan. Silakan maju. Apa saja hasil dari evaluasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan teks evaluasi proses pembelajaran pada hari ini. Kami akan menyampaikan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembelajaran hari ini. Untuk penyampaian hasil diskusi, semua kelompok sudah menyampaikan dengan tepat walaupun masih ada sedikit kekurangan. Namun untuk kelompok kami sendiri, kami sudah melakukan diskusi secara maksimal walaupun ada yang kurang aktif karena kurang enak badan. Namun kami tetap mengajak teman tersebut untuk berdiskusi agar memahami juga materi. Kerjasama kelompok kami juga cukup baik. Kami membagi tugas setiap individu, menganalisis setiap unsur bahasan dan menulis semua hasil dalam RKPD dengan benar. Terima kasih. Tepuk tangan saudara. Kelompok 2 ya, wakil kelompok 2 Rada ya, sudah menyampaikan evaluasi dari proses keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini ya. Disampaikan Rada tadi mulai dari kekelompokan kelompok, walaupun ada yang sedikit, ada satu orang sakit, tapi masih berusaha untuk diskusi ya. Itu luar biasa, semangatnya luar biasa ya.
Ada juga kesulitannya tapi tidak berarti. Nah, tidak terasa pertemuan kita ternyata sudah di akhir pertemuan, ya, di tahap penutup, ya. Semua proses sudah kita lakukan dengan lancar. Alhamdulillah, tugas sudah kalian kerjakan dengan baik dan benar. Nah, Bapak ingin di bagian penutup ini, adakah yang ingin menyampaikan hal berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini? Apa perasaannya? Apa yang kalian dapatkan dari proses hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Anda, bagaimana proses hari ini Anda? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Baik. Baiknya seperti apa? Bisa mendapatkan ilmu tentang pembuatan, cara membuat lapangan pekerjaan, ya. Kita hari ini baru melakukan analisis unsur kebahasaan, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita analisis atau kita lakukan mengenai unsur kebahasaan itu juga berkaitan dengan apa, teks lamaran pekerjaan kita menjadi lebih baik, ya. Kenapa? Unsur bahasa itu berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah surat lamaran, ya, begitu. Jadi kalau dalam menulis sebuah teks surat lamaran itu pertama harus diperhatikan dulu apa yang minggu lalu, yaitu strukturnya. Dan hari ini unsur kebahasaan. Penting tidak unsur kebahasaan itu? Penting. Kenapa? Unsur bahasa itu adalah unsur yang akan nanti dibaca oleh pihak perusahaan. Itulah pentingnya unsur kebahasaan dalam sebuah teks lamaran pekerjaan atau dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Itu fungsinya, ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis surat lamaran pekerjaan, ya. Menulis surat lamaran pekerjaan itu ada kaitannya juga dengan unsur bahasa tadi, ya. Kita menulis, apa yang ditulis harus jelas dan tujuannya tepat, ya. Itu untuk minggu depan tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Untuk hari ini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Silakan untuk berdoa pada hari ini. Tadi Eri, sekarang ganti berdoanya Randa. Nah, silakan Randa pimpin doanya. Semua siap, belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita yang akan datang. Kenapa? Kalian adalah anak SMK yang pastinya akan melamar pekerjaan. Ya, itu fungsinya, ya, melamar pekerjaan. Jadi hati-hati dalam menulis surat lamaran pekerjaan, terutama unsur kebahasaan. Untuk pertemuan pada hari ini Bapak ucapkan terima kasih, ya. Nanti sebelum pulang jangan sampai ada yang di jalan kebut-kebutan, jangan sampai hal negatif lain kalian lakukan, contohnya merokok di jalan, menggunakan baju seragam sekolah dengan, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum.